Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Seperti biasanya di tengah malam kita akan melaksanakan yaitu curhat malam atau podcast malam, mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Dengan melaksanakan ekspedisi-ekspedisi penganalisaan, penelusuran, dan pengamatan, kita bahas hal-hal yang menjadi perhatian publik baik dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Roma Irama KW 10, Amir Khan KW 18, dan Rizky Bilar KW 100. Kali ini kita akan masih mengangkat tema yaitu tentang Gunung Merapi ya teman-teman. Kenapa? Karena akhir-akhir ini Gunung Merapi masih menjadi perhatian publik baik dalam negeri maupun mancanegara. Dan hari ini kita akan beri judul temanya yaitu Yogyakarta akan hancur seandainya Merapi terjadi seperti ini. Dan sebelum menjawab apa yang akan terjadi seperti ini, kita akan bahas dulu tentang siapa sih ya Gunung Merapi ini dan mulai kapan ada Gunung Merapi ini ada di Pulau Jawa. Menurut seorang profesor atau peneliti bahwa Gunung Merapi ini telah melalui 4 fase atau 4 kali pergeseran. Yang pertama yaitu fase pra-Merapi yang terjadi 700 tahun yang lalu sampai 400 tahun yang lalu. Sungguh-sungguh waktu yang sangat lama sekali, jauh dari tahun ini ya. Jadi 700 tahun lalu itu udah di atasnya fase zaman Nabi Muhammad SAW ya. Karena kalau zaman Nabi Muhammad SAW itu masih ada di fase tahun Masehi, jadi jauh di masa itu ya. Yang kedua adalah fase tua atau fase purba. Jadi dari fase pra-Merapi bergeser ke fase tua atau fase purba. Dan konon fase ini terjadi antara tahun 60.000 tahun yang lalu sampai 8.000 tahun yang lalu. Bukti dari adanya fase Merapi ini adanya Bukit Turgu dan Bukit Pelawangan yang ada di sisi selatan dari Gunung Merapi ya. Kalau yang ada yang bukti jejak dari Gunung Merapi pra-Merapi yaitu yang terjadi pada tahun 700 tahun yang lalu sampai 400 tahun yang lalu itu adanya Bukit Bibi yang ada di timur dari puncak Gunung Merapi di dekat Boyolali ya. Setelah masuk ke fase purba atau fase tua, Merapi pun bergeser lagi ke fase pertengahan. Dan konon fase ini terjadi pada tahun 8.000 sampai 2.000 tahun yang lalu. Sungguh-sungguh sangat lama sekali ya. Di fasenya 8.000 sampai 2.000 tahun yang lalu. Sungguh tahun yang sangat lama sekali bagi usia manusia ya. Adanya Gunung Merapi fase ini atau fase pertengahan ini dibuktikan dengan adanya kerucut-kerucut atau bukit yang disebut dengan Bukit Gajah Mungkur atau Batu Lawang ya. Dan ini juga dibuktikan adanya sebuah kawah ya. Kawah itu adalah kawah Pasar Bubrah. Dan ini pun adalah salah satu bukti jejak-jejak dari Merapi pertengahan yang terjadi antara tahun 8.000 tahun yang lalu sampai 2.000 tahun yang lalu. Jadi kita sudah masuki pertama yaitu fase pra-Merapi, yang kedua fase Merapi purba atau Merapi tua, yang ketiga fase Merapi pertengahan. Fase yang keempat adalah fase Merapi modern yang terjadi antara 2.000 tahun yang lalu sampai sekarang yang ada di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah. Inilah Gunung Merapi fase modern. Sebelum kita menjawab kembali tentang judul yang kita kasih judul yaitu Yogyakarta akan hancur seandainya Merapi terjadi seperti ini, kita akan membahas lagi tentang jenis letusan dari Gunung Merapi ya. Gunung Merapi ini
mempunyai dua karakteristik ya letusan, yaitu efusif dan eksplosif ya. Efusif itu apa ya? Efusif itu adalah letusan Merapi yang caranya itu hanya dengan meleleh atau menyebar ya, merambat gitu ya. Ya, jadi merambat atau hanya meleleh ya. Jadi kalau yang letusan Merapi yang belum lama ini itu konon adalah erupsi Merapi yang bersifat atau berstatus efusif atau meleleh, hanya menjalar gitu ya. Yang kedua adalah letusan Merapi yang bersifat eksplosif ya, atau ini meledak ya, atau mungkin ini apa meledak itu ya, eksplosif itu ya. Jadi wah itu meledak itu, jadi melempar keluar gitu sebenarnya. Nah, tentu saja yang namanya tadi yang namanya pergeseran tadi, pergeseran dari pra Merapi menuju ke Merapi tua atau Merapi purba, menuju lagi Merapi ke pertengahan dan sampai ke Merapi yang modern, menurut TV Lebaran pasti di saat perpindahan itu terjadi sebuah ledakan yang sangat besar dan ledakan yang maha dahsyat, hingga tidak menutup kemungkinan di wilayah itu terjadi yang namanya pergantian peradaban, atau bisa menutup suatu peradaban di saat itu. Jadi di saat mau berpindah ke fase yang satu ke satunya, menurut TV Lebaran di saat itulah terjadi sebuah ledakan besar, atau terjadi sebuah ledakan antara efusif dan eksplosif menjadi satu, teman-teman ya. Nah, inilah jawaban dari TV Lebaran akan kita bahas di sini. Pada judulnya kita membahas tentang Yogyakarta akan hancur seandainya Merapi terjadi ini apa? Yaitu terjadi pergeseran kembali dari Merapi modern ke fase berikutnya, yang akan menjadi atau akan terjadi sebuah ledakan besar yang kemungkinan ledakan yang sampai menghilangkan seluruh tubuh dari Merapi itu. Tentu saja ini akan menjadi pergabungan antara ledakan efusif dan eksplosif menjadi satu, dan disinilah tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya bencana besar. Tidak menutup kemungkinan lagi juga akan hilang suatu peradaban yang ada di sekitar Gunung Merapi ya. Nah, itu aja teman-teman curhatan malam kita hari ini. Jawabannya adalah apa? Yaitu seandainya Gunung Merapi ini sampai meledak ya, meledak, pergabungan antara ledakan keluarnya lava tadi, yaitu efusif dan eksplosif menjadi satu ya, dan terjadi ledakan besar ya, dan sampai hilang tubuh atau bagian semua dari Gunung Merapi, puncak sampai kerucutnya ini hilang atau terjadi ledakan besar. Inilah yang akan menjadi suatu ledakan yang maha dahsyat dan tidak menutup kemungkinan akan bisa menutup peradaban di saat itu. Karena apa? Ledakan yang maha dahsyat itu pun tidak menutup kemungkinan juga akan menimbulkan dampak dari gunung-gunung yang aktif di sekitarnya. Itu aja ya teman-teman ya, kita membahas tentang Gunung Merapi. Karena apa? Bagaimanapun dari fase pra Merapi dan purba itu pun di masa Merapi ini ya, di masa Merapi tua itu pun baru tersusun badan dasarnya, tapi belum mengerucut seperti ini. Jadi tidak menutup kemungkinan juga seandainya meletus itu bisa menghilangkan seluruh dari bodi dari Gunung Merapi itu sendiri.
Itu saja teman-teman curhatan malam kita kali ini. Ambil hikmahnya. Yang jelas ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini hanyalah untuk sebagai kewaspadaan kita, sebagai renungan kita bahwa alam ini ada penciptanya, alam ini ada pengaturnya, dan kita sebagai manusia hanyalah manusia yang lemah, tiada punya daya dan upaya kecuali atas pertolongannya dan kehendaknya. Alam bisa berubah kapan saja atas kehendaknya. Kita sebagai manusia hanyalah makhluk yang lemah, tidak punya daya apapun kecuali kehendaknya. Jadi mengikuti semua kehendak dari Yang Maha Kuasa. Itu aja teman-teman ya. Ambil hikmah dari podcast ini. Yang jelek dibuang, yang baik diambil gitu. Jadi podcast ini tidak punya tujuan atau maksud apa-apa, hanyalah obrol-obrol kosong. Yang baik diambil, yang jelek dibuang ya. Itu aja teman-teman, obrolan kita tentang Gunung Merapi ya. Ini saya lupa menunjukkan fotonya. Ini Gunung Merapi. Nah ini adalah ciptaan Tuhan ya, ini sangat indah di saat tidak batu ya indah, tapi di saat sedang sakit ya, atau sedang batuk ya, mengerikan ya. Itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.